Ah, deket cahaya enak juga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ali, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Aku Ayuan. posisi di mana nih sekarang? Semarang sekarang. Gimana Semarang? Masih Semarang. apa Semarang namanya? ya. Panas banget ya. Ya nggak tahu Semarang panas banget. Iya, Semarang panas. Kecuali akhir-akhir ini hujannya lumayan ini. Masya Allah musim hujan. Musim hujan ya lah, lumayan lah dari Desember nih sering hujan gitu. Nah, jadi beberapa titik banjir juga. Gitu. Gimana Pak Ali setelah terakhir Pak Ali di Ma'had Said bin Zaid di Batam bulan September ya 2017 ya. Iya. Setelah itu Pak Ali kemana Pak? Setelah itu balik kampung ya ke alma mater yang tertunda. Sebenarnya sebelum KMCF itu ada kampus, nah Universitas Semarang. Seharusnya udah di sana, tapi berbarengan dengan KMCF kita, wah ini dulu tempat kita belajar bahasa Arab kan manggil nih. Ya udah kita ambil itu dulu aja. Nah, bela-belain itu tinggal dulu. Masya Allah. Di kampus apa dulu namanya? Di waktu di Batam? Di Universitas Semarang. Kalau di Semarang di ya? Semarang itu. Di Universitas jadi Semarang. setelah antum dari Batam, antum ke Semarang, balik lagi ke Batam lagi? Di Semarang dari 2017 itu kan langsung ngajar juga itu di Septembernya. Sampai ya nyambi-nyambinya banyak juga lah, ada ngajar di sekolahan juga waktu itu. 2 sekolah. Habis itu sampai 2019 bulan Januari. Nah itu walaupun di Semarang kita kan ada online juga dengan home base kampus di Batam ya. Namanya Stay Ar-Rahman. 2019 itu ya sebelumnya 2018 dari bulan September ada atau Agustus, dari 2018 Agustus ada ya proses buat sertifikasi dosen. Nah, itu prosesnya kan lama, setengah tahunan. Januari atau Desember akhir itu di 2018 baru ketahuan lolos enggaknya sertifikasi dosen. Nah, baru ketika lolos, ya inilah mau nggak mau ada 3M-nya harus jalan, ngejar kampus supaya bisa aktifnya lebih maksimal di Batam ini gitu. Balik lagi Batam itu Januari 2019. Jadi dulu lagi di Semarang, balik ke Batam Januari 2019 ya di yayasan itu selain ngajar juga ya ada beberapa pengabdian yang harus dijalankan itu di sekolah itu. Gitu. Itu 2019 Januari ke Batam, tapi nyambil lagi ya, ada rekan dari Said bin Said dulu kan ya ngundang kita, minta ya ada sekolahan yang butuh kita dampingi gitu untuk proses legalisasinya. Nah, di Yayasan Ibnu Umar itu. Itu bulan April kita ke Yayasan Ibnu Umar sampai bulan September 2019. Ya selama pendampingan itu kita kan ada bukaan itu ya, peluang doktoral 5.000 doktor Kemenak. Dari Kemenak kalau nggak salah ya. Kita majukan ya, kita ini ya. Ya kita upload lah berkas-berkas itu sampai kemudian harus tes di Pekanbaru. Ya ternyata lolos juga. Akhirnya September balik lagi ke Jawa, ke Semarang dulu. Ya habis itu kita kan ngambil di Malang. Ngambil di Malang
Ya yang dicari teman AMJF juga, Pak Juta Ajrullah. Asik. Narasumber pertama ya. Uh. Ketemu beliau lagi dah itu. Tinggal di ya musolanya beliau itu beberapa saat waktu kuliah perdana. Ya sampai sekarang sih barang juga ditaruh di situ. Jadi antum kuliahnya di Malang ya? Iya. Ngambil di Malang. Di jurusan apa, Pak? Pendidikan PAI juga. PAI tapi lebih terkonsentrasi ke PAI multikultural. Gitu. Selesai antum udah di situ? Belum. Nulis ini sekarang? Semester 3. Ya, ini ya setelah 3 semester di banyak tugas ya. Yang dosennya juga minta dijurnalkan nasional juga. Ya, ini sambil sekarang di semester 3 ini udah uji kualifikasi udah. Semoga aja nih sebentar lagi seminar proposal yang nggak terlalu inilah semoga nggak terlalu dipersulit. Insyaallah mudah. Itu lumayan panjang juga ada perjalanannya Pak ya dari 2017. Muter-muter. Iya muter-muter. Iya apalagi bawa keluarga. Nah, tapi keluarga ditinggal Semarang terus itu. Anak udah terlanjur sekolah. Susah bawanya. Iya. Gitu. Spesiasi antum tulisannya tentang apa, Pak? Ini penanaman nilai pendidikan Islam multikultural di 2 sekolah. Penanaman pendidikan Islam multikultural di yang pertama SMA Karangturi, yang kedua di SMA Nurul Islam. Gitu. Itu ya? Yang pertama. Antara Malang, Semarang dan Batam. Semarang. Oh, sekarang Semarang. Berarti yang jadi ininya objek penelitiannya di Semarang. Kualitatif atau kuantitatif, Pak? Kualitatif. Tapi kualitatif nih ya gimana ya? Karena harus jadi puitis. Hadir langsung ketika penelitian sementara masih pandemi ya berarti ya nggak bisa menyimak pembelajaran online-nya juga sih, gimana dia menanamkan pendidikannya itu. Apalagi yang pertama ini kan subjeknya sekolah ini ya sekolah yang 95% isinya Cina tapi beragam agama Cinanya gitu. Wah, menarik gitu. Itu pengen tahu juga, meskipun beragam agama tapi nilai-nilai multikulturalnya selalu mereka tampakkan, termasuk padahal ini kan 95% Cina. Ketika misalnya Ramadan ya hasil wawancara dengan kepala sekolahnya, selalu dari awal Ramadan itu nuansa Ramadan tuh disonkan di sekolahnya, lagu-lagu tema Ramadan gitulah. Nah itu sampai Jadi kayak intersectionality ya, apa istilahnya kalau bahasa kita intersectionality antara ras dan agama. Jadi dijadikan satu biar nggak ada gap di situ. Jadi apa istilahnya memecah barrier lah. Iya. Ini ya kalau ngelihat ini kan cuma ngelihat di medsos ya. Kayak di Dubai itu ya, wah menarik banget itu kalau buat studi itu. Iya, Dubai sini hubnya global di sini. Jadi seluruh dunia agama macam-macam. Bahkan sekarang Yahudi udah punya sinagog. Dan di sini tuh ya sharing sedikit ya. Di sini tuh kayak sama biar bisa. Iya sama segala agama. Bahkan kita tuh tidak pernah menampakkan agama kita ke orang lain, tapi kita tahu ini Kristen atau Yahudi atau jadi nggak pernah kita berbicara masalah. Jadi apa ya? Bukan sebisa mungkin udah menjadi kultur di sini. Di sini kan bisnis itu kita berlari ya. Jadi
terlihat tuh lebih fokus ke bisnis yang kita develop daripada memikirkan urusan lu sama Tuhan lu gitu loh. Jadi bukannya memisahkan agama, jadi masing-masing punya agama sendiri. Maksudnya bahkan lihat waktu sholat juga ya udah ngerti semua, yang pakai jiwa berarti ya saya off dulu meetingnya gitu, saya mau sholat ke masjid dulu, nanti balik lagi gitu. Jadi nggak pernah menjadi hambatan, dan mereka otomatis kan namanya bule di sini menghormati negara ini ya, karena mereka di sini dan mereka otomatis harus mengikuti. Ya itulah, culturally Dubai itu multi diverse dan hampir tidak pernah ada clash masalah agama di sini seperti itu. Ya which is amazing lah. Setelah dari IMCF, Pak Ali, apa aja Pak kira-kira yang bisa diambil dari IMCF, sisi positif, suka dukanya selama IMCF pas positif? Seperti apa tuh? Terutama ini ya kalau di Batamnya sendiri ini, terutama dengan yang karyawan ya, bagaimana kekeluargaan tuh luar biasa terasa. Ya kita bangun benar-benar ketika itu. Jadi yang dirindukan ya ini, yang pernah bersama kita tuh insya Allah tuh selalu rindu. Jadi ketika balik ke sana, waktu ke Batam juga yang pertama kali kita singgah itu di Ma'had, kembali ke Batam itu, yang nginepnya di Ma'had juga. Begitu. Jadi yang dicari ya ke Ma'had dulu. Udah liburan larinya ya ke sana dulu, karena ya udah gimana, udah menyatu kayak dengan ketika itu yang masih sampai sekarang kan Pak Dedi gitu. Sama yang baru-baru pun cepet akrabnya kita. Gitu. Itu kekeluargaannya ya. Ya yang kedua memang ini ya, benar-benar ya secara pekerjaan benar-benar kita diajarin manajemen yang bagus ya. Manajer yang baik ya, bagaimana menjadi seorang manajer ketika itu. Terasa sekali. Gimana ada sebuah tanggung jawab dari pusat, ya ada sebuah push, ada sebuah tekanan, ya itu luar biasa. Ya bikin kita juga serius bekerja ya. Ya gimana juga rasanya diomelin atasan yang nikmat itu seperti apa kita merasakan. Dia diomelin Syekh Khuri langsung juga kita sering kan waktu berkunjung. Tapi kita nikmati, dan ya memang yang kalau buat saya omongan beliau ya ilmu sih. Kita iyain aja. Selamat datang Pak Anjar. Lagi berkendara ya? Pak Anjar nih. Ngasih salam aja buat Pak Ali. Pak Anjar, Assalamualaikum. Salam. Tapi kalau dari saya rapat tahunan. Liburan lagi ya. Siap. Tapi kalau saya dulu nggak ngasih tekanan Pak ya. Maksudnya koordinasi. Lebih nyantai, yang penting ada laporan aja. Tapi ya saya seneng banget. Ya, kalau udah sharing sama Khuri terutama tuh. Itu ini ya, yang pertama tadi kan kekeluargaannya, terus how to be a good leader-nya juga, yang kedua tuh manajer yang baik gimana, yang benar gimana, terus juga ya ini jaringan ini luar biasa ini, mau kemana-mana juga teman-teman itu yang kita hubungi juga. Betul. Ya contohnya ketika sampai di Malang ya Pak Jita dulu itu, sampai beliau kan ada musola itu yang ini ya buat mahasiswa ya di Malang juga, di Musola Albir namanya. Nah saya ke situ juga ya, mungkin stay-nya bisa dibilang setengah di situ, setengah di tempat yang saya tinggalin sekarang ini gitu. Nah itu di jaringan ya, terhadap jaringannya seperti itu. Nah, ya kalau ke Solo, ke Jogja yang dimampirin ya
Kalau Solo ma'hadnya sendiri itu ketemunya Pak Ali, gitu, sharing-sharing terus. Jogja ke Pak Agus, sampai sekarang masih terus berkomunikasi Masya Allah. dengan beliau-beliau, gitu Pak. Ya, ya sebenarnya dekat Surabaya sih, tapi belum sempat main ke sana. Ya, nanti semoga bisa ketemu Pak Irvi di sana. Gitu. Irvi, ya. Ini yang Jawa ya. Iya, Masya Allah. Belum yang ke Kalimantannya sama bagian Sulawesi ini, Pak. Iya, itu nanti ya itu tuh. Pengen juga ya ada planning juga lah gimana. Saya ini waktu di Batam itu juga kan kita suka traveling gitu ya. Ya nggak mau lewat jalan udara, kita lewat jalan darat, kita ke tanah Sumatera dulu lewat ferry-nya ya, dari Batam ferry ke bukan ke Pekanbaru itu. Kemana itu yang pelabuhan yang mananya itu, bukan yang Dumai, yang agak utara. Nah, kita dari Riau ke Jawa pakai bis tuh, wah, asik banget itu. Yang lain-lainnya nih seperti ke Pak Fauzul, nah itu nanti harus diagendakan itu. Mestinya bareng nih Pak Fauzulnya nih, berhalangan nih. Gitu. Terus ya, jaringan luar biasa. Yang jaringan ini termasuk karena saya ditempatkan di Batam, disuruh milih berapa tempat itu. Karena saya milih Batam. Nah ini karena Batam ini ma'had ASEAN gitu ya. Ya teman-temannya ya mahasiswa kita kan banyak yang dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan kita dekat dengan mereka gitu ya. Ya jadinya sering deh itu nyebrang gitu kan, murah ke Singapura. Saya nyebrang ke Singapura tuh ya waktu itu misinya karena yang dari misalnya dari Filipina datang kebingungan tuh ya, minta dijemput, ya kita jemput. Salah satunya nyampe berapa kali saya udah kayaknya 5 atau 7 kali itu bolak-balik ya. Bolak-baliknya Singapura tuh wah asik juga. Belum kena random check, kena random check nggak? Enggak, kita aman enggak, terus ya? Itu. Oh. Aman. Nggak pernah kena. Iya. Nggak pernah kena cek berarti ya? Pas datang dari Semarang karena pas tiket mahal-mahalnya itu kan ke Singapura lebih murah pakai AirAsia itu. Cuma 500-an ribu. Ya waktu itu kan sampai 1,3. Ya mending lewat Singapura banget dah. Itu aman aja, pakai baju Melayu lagi datang. Ya jadi aman. Iya gara-gara dari Batam ini jadi Malaysia, dari ujung Johor sampai Perlis kita bisa bersinggah, sampai ke Sarawak juga itu anak-anak ma'had kita bisa singgah. Wah, Masya Allah deh. Nyampe ke sana dan ternyata kan mahasiswa ini kan utusan tempatannya yang ini ya, semacam dia dari ma'hadnya, dari komunitasnya. Di sana dia memang dikirim gitu, jadi kenal lagi lebih luas. Ya jaringan ma'had-ma'hadnya mereka gitu. Jadi ya ini ya, jadi kenalannya tambah banyak. Itu di ASEAN ya. Sampai-sampai tuh di ma'had Batam ada seorang ini ya tokoh politik di Malaysia, karena dia ingin ngejar S2-nya di sana bisa bahasa Arab, ya setidaknya bisa gitu. Dia kan belajar di ma'had Batam. Ya dia bela-belain di Batam ya. Ya saya sendiri akhirnya bisa juga berkunjung ke beliau, itu jadi DPR-nya wilayah Kedah. Wah, sekarang ini nih. Wah, ya. Ini ya. Jadi sampai ke situ gitu loh kenalannya. Ada yang dari Kamboja juga itu Pak Zen itu, Dr. Zen. Kita kunjungi juga. Sekarang yang antum temui dari orang-orang yang maksudnya dari teman-teman yang antum temui di luar Indonesia, apa masih kontakan antum?
Iya, masih. Malah yang satu lagi nih, salah satu alumni, dia orang Pahang ya, tapi dapat istri orang Kedah. Itu ketika diundang ke sana malah disuruh ceramah begitu. Masya Allah. sampai segitunya ininya. Jadi ya motivasiin anak-anak ma'had di sana gitu. Ya itu perkembangannya malah ya diundang ke rumah yang punya yayasannya kan orang tuanya gitu. Sampai dapat tanah berapa puluh hektar nih, luas sekali, itu diposting terus di FB itu. Jadi FB paling sering menjembatani antara walaupun nggak ketemu ya. Iya. Maksudnya masih Ya bisa itu, berkomunikasi. Hubungannya itu sampai begitu. Sebenarnya bisa sampai pada tahap misalnya kalau mau ngajar ke sana, ya beberapa titik kampus itu bisa ya kita upayakan ada pembicaraan gitu. Kalau ya mau ngajar-ngajar gitu ya. Nggak ada minat kalau pengen ngajar di kampus luar negeri, apalagi setelah antum doktor nanti terus kemudian ngajar di luar gitu. Pengennya begitu. Banyak sekali tuh dosen-dosen Indonesia di Malaysia ya. Iya, terus juga di Singapura itu kan yang College Islam Muhammadiyahnya itu yang megang ini dulu ini ya bukan jebolan, ya dulu sebenarnya utusan AMCF kan, Ustadz Saifuddin tuh, Dr. Saifuddin dari Ma'had Albir. Karena beliau megang College Islam Muhammadiyah di Singapura, otomatis tuh dosen-dosen Said bin Zaid Batam sering dapat undangan. Satu semester, wah, lumayan kan, banyak yang udah S2 ya. Ya satu semester tiap akhir pekan ya datang Singapura akhir pekan kan seperti gajinya Ma'had sebulan gitu. Masya Allah, iya betul. Gitu. Itu course atau kan gitu. Kayak seminar atau kursus? Kuliah, atau ya. Degree, berarti ya? Kuliah, degree S1 ya kalau di sana. Kalau di kita S1. Itu di College Islam Muhammadiyah. Ya banyak itu. Accredited ya, akreditasi dari pemerintah gitu, maksudnya accredited university, accredited college gitu, dari government. Gitu, ya. Itu luar biasa ya berkahnya Ma'had Batam. Ya sekedar menceritakan juga, dan dosen-dosen Ma'had Batam ini Masya Allah kalau di ini ya lingkungan Kepri ini terpakai sekali mereka yang asatisnya Ma'had kita. Ada ya keluar tuh karena ternyata godaan di luar tuh luar biasa untuk lebih mengabdikan potensi mereka gitu. Rata-rata memang megang rata-rata dapat amanah ini ya, pesantren ataupun ya lembaga-lembaga besar itu. Dan ada yang jadi ya ke Stein gitu ya, banyak itu. Luar biasa. Nah, ini AMCF ini. Mesti ada alumninya. Ada visi misi untuk bisa merasakan ngajar di luar negeri juga, maksudnya di kampus ternama gitu. Kalau itu nanti pengennya justru berarti ya. Pengennya kalau yang begitu, pengennya kita mukim, insya Allah pengen, tapi pengen mukim dulu lah di Timur Tengah biar mantap lagi bahasanya. Arabnya. Ini itu cita-cita. Jadi ini ya kita belajar sampai di Malang, semoga cepat selesai juga. Itu belum berakhir masa belajar kita ini. Kapan itu kira-kira selesai, Pak? Kalau target dari beasiswa itu 2022. 2022 paruh setengahnya dia. Jadi bulan Juni ya. Juni apa Juli itu udah selesai. Beasiswanya. Ya? 3 tahun dari 2019. Oh, 3 tahun. Kalau misalnya kita melewati dari waktu itu, apa setelah kita sendiri atau ada penalti atau ada gimana tuh? Ya, itu ini
udah nggak ada tanggungannya lagi Kemenak. Tapi nggak ada Jadi penalti mau kan? nggak mau harus selesai. Kalau misalnya melebihi batas beasiswa harus biaya sendiri. Cuma kan ada ini ya. Kalau dulu sebelum pandemi ini ada bantuan penyelesaian studi itu ya. Bantuan penyelesaian studi dari Kemenak ada, dari beasiswa Moranya ada, dari LPDP ada. Nah tinggal, tapi yang nampaknya yang masih ada LPDP-nya ya. Nah ini kalau sampai 3 tahun nggak selesai ya kita berusaha untuk apply ke bantuan penyelesaian LPDP studi ya? karena kan ya biaya S3 di S3 di ya S3 itu belum nanti sidang terbukanya. Wah itu biayanya keluar lumayan besar. Kalau di S3 di Malang berapa sih Pak kira-kira Pak? Pengen tahu, saya penasaran. Iya belasan ya. Per semester? Per semester belasan, rata-rata belasan ya. Di beberapa kampus ya belasan itu. Sekarang itu terhitung masih murah Pak dibandingkan di sini. Iya. Di sini S1 aja, Masya Allah. Di sini kalau S1 aja itu mungkin 40 juta satu semester, Pak. Kalau dirupiahin. Mantap. Tapi kalau misalkan orang Indonesia kerja di sini, menggunakan degree di Indonesia, diakui, Pak. Selama ada stem selama ada stem dari kedutaan besar UAE yang ada di Jakarta, kalau misalkan mau ngelamar di sini, apalagi misalkan doktor atau mau ngajar di bagian engineering atau bagian apa gitu di sini pengen jadi staff dan di staff kampus itu pasti, maksudnya di sini tuh equals Pak. Jadi seluruh dunia mau dari mana aja, yang penting ada attestation atau ada apa namanya istilahnya, ada apa sih bahasa Indonesia attestation? Ada bukan penyitaraan, ada inilah, ada pengakuan dari kedutaan lah UAE setempat negara tersebut. Rata-rata apa sih kalau di sana bukaannya? Di sini tuh di UAE ya secara umum yang Anda tahu itu ya sama 3 tahun di sini, kebanyakan di sini tuh sama seperti negara maju. Maksudnya mostly orang-orang tuh mereka kuliah di mechanical engineering, terus kemudian pokoknya berkaitan dengan science yang seperti itu. Jadi kebanyakan di sini, let's say paling banyak orang lokal di sini di GCC itu menjadi engineer, dan engineer itu kayaknya udah common apa istilahnya, common gelar lah untuk orang UAE lah. Satu. Terus kalau Islamic Studies tuh hampir jarang. Dan kayak apa ya, mahal di sini tuh mahal. Terus orangnya juga siapa yang nggak ada yang gimana ya, orang sini lebih mencari yang setelah kuliah tuh prospek di pekerjaan, di perminyakan. Mengasih. Nah, seperti itu yang intinya sama seperti di let's say seperti di Singapura gitu. Jadi kayak Islamic Studies, teknik ya, sains dan teknologi. Jadi ketika melihat di Islamic Studies tuh banyak yang kosong. Makanya Masya Allah kayak di Saudi Islamic Studies saja banyak, bukan hanya jurusan ya, tapi fakultas pun ada berapa gitu, ada fakultas Quran, fakultas hadis, fakultas dakwah. Jadi di fakultas itu sendiri dibagi lagi, jadi saking banyaknya mahasiswanya. Ya mereka free sih, di sini nggak ada free. Yang free satu di Al-Qasimiyah University, itu kampus baru dan itu bukan punya pemerintah. Tapi dari keluarga Al-Qasimi. Al-Qasimi itu amirnya Syarjah, lumayan besar. Dan orang Indonesia kalau nggak salah cuma 19, nggak banyak. Kita dulu kalau nggak salah melalui Syekh Uli dulu sempat ini ya, kita ngurus di Jakarta. Tapi sekarang juga kayaknya banyak yang, saya belum pernah ketemu mahasiswanya, pernah gitu nanya-nanya mahasiswa di situ, tapi nggak maksudnya mau nyari bagaimana linknya, siapa tahu bisa masukin kerabat gitu kan ke sini, ke kampus ini. Dan jauh sih dari, maksudnya Tangselnya Dubai, jadi keluar kota dia. Tangsel kan rame tuh, nah sama Syarjah juga gitu.
Iya, iya. Jadi kurang peminat di sini. Tapi secara sarja itu Al-Qasimi ya berarti ya? Al-Qasimiyah Islamic studies-nya. University. Al-Qasimiyah. Islamic Studies. Dia belum ada S2, masih S1. Ya, kalau sepi berarti sebenarnya peluangnya banyak ya, tinggal masuknya ke situ bagaimana gitu ya. Betul. Sekarang beasiswa pun saya pernah lihat vlog orang Indonesia yang kuliah di situ. Bahkan dia bilang menganggap beasiswa itu bukan full, padahal itu full beasiswanya. Cuma ketika Anda ngurus di Indonesia kan uang sendiri ya. Mereka kan lu nyampe sini ya udah kita biayain dulu sampai selesai gitu. Tapi masalah lu mau kesininya ya urusan lu gitu. Nah itu dibilang semi beasiswa, semi full scholarship. Mungkin mahasiswanya sendiri, mahasiswa Indonesianya nggak ngerti apa itu full scholarship, apa itu parsial, dan nggak ngerti mereka. Jadi pernah lewat sekali, lumayan besar banget. Saya mikir besar kayak gini tapi nggak mahasiswa. Aduh. Sayang. Ya makanya. Tapi S1 Pak, nggak ada S2-nya. Ada batasan umur. Batasan umur pasti 25 maksimum kan biasanya S1 di GCC. Saya mikir ya itu mau ngeliat apa rekap universitas di sini harganya segitu, nggak bakal saya kuliah. Saya kuliah online aja udah. Kemarin banyak ya itu ya, ratusan ya. Iseng. Ini baru selesai ujian semester baru selesai, alhamdulillah. Jadi kalau IOU gimana? Kalau IOU-nya bagaimana kabarnya? IOU ini alhamdulillah baru selesai ujian, baru selesai. Jadi hari ini dibuka ujian, alhamdulillah 6 mata pelajaran udah selesai semua. Langsung tak kerjain semua. Yang penting ya nilainya antara kisaran 70, 78, 82 gitu, nggak ada sampai 90. Yang penting pas lah untuk ini. Semester depan insya Allah udah ambil tesis. Insya Allah. Jadi lumayan banyak sih, maksudnya mumpung di sini ya, mumpung nggak bareng sama keluarga ya udah tembak aja sekalian. Yang India juga udah mulai MBA, yang US agak berat banget. Karena dia kalau IOU kan S2 tuh pakai modul ya, ABC per modul. Nah kalau dan nggak ada batasan harus minggu kapan. Tapi kalau UOP University of the People, minggu ini sampai tanggal sekian kamu harus bisa mengerjakan assignment ini, which is tulisan berbicara masalah manajemen, citasi mana, terus kemudian yang kedua assignment tulisan. Yang pertama perkenalan, jadi kayak pembicaraan di dalam kelas tapi dalam bentuk tulisan dan citasi. Yang kedua tulisan kita assignment, yang ketiga refleksi. Itu setiap minggu selama 10 minggu. Satu mata pelajaran. Itu lumayan agak berat sih, cuman yang penting ngerti ritmenya. Kalau yang India saya ambil dari Indian Schools of Management and Studies. Itu per semester yang penting nulis saja. Mata pelajaran ini mereka kasih modul, kita buat tulisan. Tapi ada kuliahnya juga ya, ada tatap mukanya online gitu. Yang India nggak ada. Rata-rata kalau online cuman IOU yang ada tatap muka. Dan itu pun in certain courses, nggak semua courses yang bisa tatap muka. Karena mereka udah nyediain videonya, jadi tinggal diklik. Yang IOU. Kalau yang India nggak ada. UOP nggak, tatap mukanya dengan mengerjakan assignment. Jadi tugas di kelas minimal 500 kata kita nulis tuh. Apa misalkan marketing berbicara masalah atas, tolong berikan contohnya, terus kemudian jelaskan bagaimana. Iya. Terus gimana Pak? Ke depan antum gimana? Setelah antum lulus, apa planning antum nih? Ya, aduh. Belum akhir maksudnya. Gimana ya? Ya dari beasiswa ini sebenarnya ada tuntutan 2N+1 ya pengabdiannya. Jadi 2 kali masa kuliah, masa kuliah dikali 2 kali tambah 1. Kalau saya selesai 3 tahun,
berarti nanti 2N gitu. 3 tahun kali 2 kan 6, tambah 1 ya 7 tahunan harus ngabdi di kampus ini gitu. Secara kontrak begitu. Nah, gitu. Secara kontrak begitu. Mengabdi Ya, itu kita statusnya gimana, Pak? Apa kita status ya, sebagai pengajar tetap apa yang kayak gitu iya, apa gajinya iya, sesuai dosen dengan tetap gitu. tapi apakah kita Nah, itu setara dengan dosen-dosen yang saya kan ada dosen pengabdian, ada dosen yang begitu gitu lah, dosen tetap. Iya. Apakah equals? Ya dosen tetap sih, cuma tetap aja nanti ya kita ini ya berusaha untuk nambah skill lagi, nggak mandek di situ. Kalau secara tujuan utama masih pengen terus sambung setelah ini. Memang apa ya? Ini hasrat atau cita-cita tuh pengen banget memang. Jangan kalah Pak sama artis Pak. Si siapa Oki Setiana Dewi aja S3-nya 2 kali. Nah, ya itu udah tempat saya itu kuliahnya juga. Ya, makanya tempat kok alma bisa? mater di ya ini di PT IKI kan. PT IKI ya. Atau S2 di situ ya? Beliau, PT IKI-nya. Ya, tapi kalau ya keinginan seperti itu ada ya. Ya bukan cuma ada, itu cita-cita, tapi sasarannya sebenarnya setelah ini Timur Tengah. Iya, insyaallah. Bismillah lah. Kalau sarana Timur Tengah ada ini Pak. Timur Tengah sarananya di Mekah itu diambil kursus yang bahasa Arab 1 tahun. Jadi di mana ya? Boleh nih nanti. Iya di mohon bantuannya ini, mohon informasi. Ummul Qura 1, terus kemudian kedua King Abdulaziz Jeddah University 2, terus kemudian yang ketiga King Saud. Itu ada 3 antum pilihan. Yang di Saudi Anda tahu ya, yang diplom Ali atau apa sih bahasa istilahnya? Diploma, tapi bukan diploma kelas. Maksudnya bukan diploma kelas bachelor's, tapi diploma Ali, diploma setelah kita lulus di bachelor's degree. Yang umur Qura itu. Iya, semi semi S2 lah, diploma. Iya. Nanti itu kita bukan bukan yang ini ya, bukan yang Robitoh Alam Islami itu, katanya udah mandek kalau yang Robitoh Alam Islami udah lama nggak buka. Gini Pak, jadi sempat waktu dulu ketika yang lulus dari King Abdulaziz Jeddah atau King Saud atau Ummul Qura pulang ke Indonesia, ijazah diploma itu disyaratkan untuk menjadi S2, tapi terakhir katanya dengar, anak-anak belum pasti, tapi terakhir dengar itu belum nggak diakui lagi sebagai ijazah S2. Iya. Ada gelar GPL-nya gitu nanti. Ketika kita konversi gelar ke Indonesianya udah nggak diakui lagi. Yang tahu tuh ya yang baru sebatas tahu kan karena teman-teman di Batam banyak yang dari Sudan, itu kan Ma'had Lughah yang di Khartoumnya itu tuh ya, dia ada yang setahunnya itu ya. Habis itu kalau mau kemananya gitu ya, itu buat jajakin pasar juga kan. Tapi di Saudi ada juga ya, wah menarik lagi nih. Mungkin beasiswanya lebih. Sudan gratis. Kalau Saudi gratis plus Anda dapat uang. Nah itu enaknya. Ini dia, betul sekali. Ya. Bismillah. Saya dukung Pak. Pokoknya pendidikan bener dah. Saya aja makanya itu jangan putus lah kita pendidikan lah, mumpung masih ada kemauan. Iya. Yang penting tinggal kesehatan sama uangnya aja. Maksudnya. Iya itu, insya Allah tuh. Iya kemauan. Itu kalau mau ditanya setelah lulus. Iya. Insya Allah khair lah. Ada diskusi lain lagi? Ya sambil mempersiapkan ini juga ya, karena kan ya di dosen di Indonesia ini kan ini ya, saya selain ngajar juga harus mengabdi gitu ya. Betul. 3M-nya itu kan harus jalan. Dia penelitiannya harus jalan terus gitu kan. Ya berkaryanya juga harus jalan terus. Misalnya buku, ini selama kuliah aja kita ya udah nabung buku atau jurnal berapa ini, jadinya ya meskipun nanti
sampai sambung lagi ke sana pun karena kita ada sertifikasi dosen, ya mungkin nanti bahasanya izin belajar lagi gitu kan. Ya tetap nggak berhenti kita tugas kita sebagai dosen di Indonesia ini gitu. Kalau ikatan organisasi antum sekarang organisasi apa aja Pak yang tuh ikut? Ini off semua gitu ya. Off semua. Karena setelah dari Batam fokus kuliah di Malang ini. Antum terkait di institusi apa sekarang institusinya? Maksudnya institusi dalam mengajar? Nggak ada ya? Oh, oke. Okay. Jadi benar-benar full. Full, benar-benar full. Nanti full mungkin belajar. Bisa full belajar. Kita kalau teman-teman tuh kan karena banyak yang ya rata-rata memang yang dapat beasiswa ini full belajar. Susah untuk menyabang. Kalau nyabang keteteran dia. Keteteran nanti di tugas-tugasnya karena ya tugas ini ya jurnal itu belajar di S3 nanti nulis paper ketahuan sama ini apa ya, tulisan kita tuh kalau orang yang sibuk sama orang yang benar-benar fokus ketahuan. Betul. Ya, bahasanya kalau sama refleksi lah yang sibuk besar, kena bantai itu tulisan gitu. Kan teman-teman saya halo. Lanjut sama, lagi. Teman-teman antum kenapa? Ya, yang sibuk, yang ya nyabang begitu ya, aktif di organisasinya, jadi ketua di kecamatannya, jadi salah satu ketua pemuda ormasnya. Wah, jadi kemarin tulisannya ya kena kritik berat gitu. Nah, yang ya rata-rata begitu. Juga ya. Sukses lah Pak, dokternya Pak. Keren aku udah dokter. Saya S2 aja belum selesai, nggak tahu dari tahun kapan. Ya. Tapi ya satu sisi begitu, satu sisi keinginan yang seperti antum juga pengen ya kita bercita-cita seperti itu juga ya. Antum yang udah kesampean di sana itu, itu kan bikin iri kita. Nggak. Yang udah belajar ya iri positif ya kan, pengen belajar lagi ke sana gitu. Insyaallah. Terbaik untuk semua lah. Mari Pak, kita sambung lagi nanti di episode 3 Pak, insyaallah. Ya insyaallah kalau ada yang ini kita nyimak nanti. Iya insyaallah. Jadi cheerleader. Kita cukupkan Pak di sini Pak ya. Makasih banyak atas waktunya. Insyaallah kita ketemu lagi. Subhanallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.